E-sport itu latar belakangnya sebetulnya tadi gaya hidup hedon yang bermain game yang addiction. Berarti bisa dikatakan gaya hidup hedonisme ini tidak ada positifnya dong, Prof? Gaya hidup hedon itu ternyata juga terdeteksi ini oleh pelaku-pelaku pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB, hedonisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang artinya kesenangan atau berfokus pada kesenangan. Nah, kita ya sebagai seorang manusia tentunya cenderung untuk menyukai ya hal-hal yang senang-senang begitu. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup hedonisme. Nah, untuk membahasnya telah hadir narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kiprahnya, yaitu beliau merupakan guru besar ilmu perilaku konsumen dari Sekolah Bisnis IPB University. Langsung saja kita sambut Profesor Dr. Ujang Sumarwan. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Wina. Wah, Prof, seger sekali nih, Prof nih. Sehat sepertinya. Amin. Makanya bisa hadir. Sehat terus. Iya, betul, Prof. Nah, Prof, kita membahas tentang gaya hidup hedonisme nih, Prof. Apa sih, Prof, yang dimaksud dengan gaya hidup hedonisme ini? Karakteristik utamanya itu apa saja? Ya, baik. Jadi hedonism ya, sering kita sebut dengan hedon ya. Nah, ini adalah sebuah gaya hidup yang intinya mencari kesenangan. Ya, jadi melalui proses konsumsi, kemudian kegiatan ya. Jadi untuk memenuhi kesenangan, baik kesenangan emosi, fisik maupun spiritual begitu. Ya. Nah, jadi ini ruang lingkupnya. Jadi apapun dia akan mengejar kesenangan tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan gaya hidup hedonism. Ya. Nah, jadi salah satu cirinya itu adalah tadi mengejar kesenangan, Mbak. Ya, jadi pleasure seeking istilah bahasa Inggrisnya. Baik. Jadi itu yang dia kejar ya, gaya hidup hedonism ini. Nah, ini tentunya hal yang menarik adalah jadi gaya hidup hedon ini mencari kesenangan dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan. Baik. Nah, ya, jadi rasa sakit, ketidaknyamanan. Nah, ini adalah ciri dari hedonism gitu. Tapi kan bukankah kita sebagai manusia biasa ya, Prof ya, pasti cenderung untuk mencari kesenangan, untuk mencari yang bahagiain hati aja lah gitu, Prof. Kira-kira apakah ada hal negatif yang bisa dimunculkan dari gaya hidup yang seperti itu, yang pleasure seeking? Ya, nah terkadang ciri berikutnya dari hedonism ini kepuasan itu jangka pendek gitu. Baik. Bukan yang hakiki ya. Intinya mereka jangka pendek dan beragam kegiatan. Sebetulnya tidak salah ya. Jadi naluriah. Nah, ini yang kita sebut dengan naluriah ya. Orang mencari kesenangan, menghindari rasa sakit. Nah, tapi problemnya nih, Mbak ya. Apa tuh, Prof? Jadi problemnya itu punya konsekuensi yang kita sebut dengan yang masalah etis ya. Baik. Masalah etika. Karena seringkali mereka itu terlalu selfish. Jadi terlalu fokus pada dirinya sendiri. Nah, itu tidak memperhatikan lingkungan gitu. Jadi sepanjang dia untuk kesenangan dirinya, itu akan dia lakukan gitu. Baik, ya. Baik. Nah, itu salah satu hal yang kenapa tadi dalam tanda petik ya hedon itu dianggap sebagai yang negatif. Ya, karena tadi implikasinya kepada individu maupun masyarakat. Baik. Lalu apakah ada hal positifnya juga jika tadi kita bicarakan kan itu bikin kita jadi enggak peka gitu ya kepada lingkungan, betul. Begitu. Apakah ada positifnya? Ya, jadi gaya hidup hedon ini itu dilakukan melalui konsumsi, Mbak. Jadi dia membeli barang atau apapun lebih kepada kesenangan pribadinya.
untuk kesenangan dirinya, ya, dan seringkali tidak memperhatikan ia butuh atau tidak gitu. Nah, itu yang menyebabkan tadi dia menjadi compulsive buyer. Itu yang disebut dengan orang pembelanja yang berlebihan gitu loh, Mbak. Tidak seperti saya, Mbak. Handphone saya tuh kalau udah nggak bisa jalan gitu, baru mikir ganti gitu ya. Nah, yang anak muda tuh dia bisa dengan mudah berganti model istilahnya. Ya, karena ada keluar yang baru gitu betul, kan. Betul. Nah, problemnya apakah itu dari daya belinya? Tapi enggak ternyata. Karena dia meminjam gitu. Nah, ini sudah terjadi di masyarakat Amerika. Gaya hidup hedonisme ini. Mereka menjadi compulsive buyer. Tetapi bukan dari daya belinya, tetapi dari berhutang. Kemudian hutangnya semakin banyak karena belanja terus, akibatnya terakumulasi, dia tidak bisa membayar hutangnya. Nah, ini yang disebut dengan kredit konsumen. Sehingga di Amerika itu masalah etika tadi, timbullah apa yang disebut dengan consumer bankruptcy, konsumen yang bangkrut. Dia bisa datang ke pengadilan dideklar bangkrut. Nah, ini kan masalah sosial. Ya, jadi ini masalah sosial. Jadi salah satu hal yang negatifnya dari hidup hedon itu adalah addiktif. Nah, jadi dia adiktif terhadap sesuatu yang berlebihan, sehingga dampak negatifnya dia mengganggu aktivitas yang lain, pekerjaan utamanya, tanggung jawab utamanya. Nah, contohnya termasuk ke dalam gaya hidup hedon itu adalah bermain game yang berlebihan. Baik. Nah, terutama di generasi Z nih, ya, generasi banyak anak yang kayak muda. gitu, mabar gitu kan. Betul. Sampai nggak tidur. Betul, kayak gitu. Ya. Kemudian ada beberapa aktivis mencoba gaya hidup yang hedon ini diarahkan, sehingga muncullah yang disebut dengan e-sport. Oh, baik. Ya. Nah, e-sport itu latar belakangnya sebetulnya tadi gaya hidup hedon yang bermain game yang addiction, bergadang sampai malam, ya? Betul, istirahat kurang gitu. Kemudian tadi meninggalkan kewajiban yang lain. Ya, kalau dia sudah berkeluarga lupa sama anak istrinya, lupa bekerja. Saat dia bekerja dia mengantuk karena kurang tidur dan lain sebagainya. Baik, berarti bisa dikatakan gaya hidup hedonisme ini tidak ada positifnya dong, Prof? Ya, sebetulnya kalau dari sisi makroekonomi ada juga positifnya. Karena dia belinya tadi ya kompulsif itu. Betul, salah satunya adalah bisa jadi menumbuhkan perekonomian. Karena dengan belanja. Tapi di samping itu ada juga banyak masalah. Betul, sosial, banyak masalahnya. Gitu, kalau belanja dengan daya beli sendiri, kemampuan sendiri, nggak ada masalah. Okay. Betul. Tapi begitu belanja dengan menggunakan kredit yang di luar daya belinya, nah ini akan menimbulkan masalah. Belum lagi kalau kreditnya macet juga ya. Nah itu dia akhirnya tidak bisa membayar dengan hutangnya gitu, dan ini menimbulkan masalah sosial kan. Nah, itulah gaya hidup hedon itu ternyata juga terdeteksi ini oleh pelaku-pelaku pinjaman online. Oh iya. Sehingga pinjaman online itu memborbardir masyarakat, terutama yang ilegal. Iya. Ada yang legal dan ilegal. Nah, ini target empuk nih, Prof. Target empuk. Nah, karena dia paham perilaku konsumen kita. Ini ada gaya hidup yang hedon itu. Nah, ini yang menurut saya ini kita sebagai pendidik ya, sebagai pemuka masyarakat harus sudah mulai aware ini. Karena ini benar-benar sesuatu yang harus disadarkan masyarakat ini. Baik. Lalu gimana sih, Prof? Tapi kan kebanyakan gitu berpikir bahwa dengan dia melakukan gaya hidup yang hedonisme seperti itu, dia bisa tetap eksis, bisa go with the trend gitu kan ya, Prof ya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda gitu ya, gaya hidup konsumsi positif yang seperti apa begitu, Prof, yang bisa diimplementasikan oleh mereka? Jadi yang pertama adalah ketika dia melihat suatu barang,
dia harus berpikir apa fungsinya. Baik. Ya, apakah dia butuh atau tidak? Ya, apakah dia membeli barang ini untuk menggantikan yang lama, atau ada sesuatu pekerjaan yang dia tidak bisa kerjakan kalau tidak dibantu oleh alat atau peralatan yang ada gitu. Iya. Nah, jadi jangan hanya karena ingin dilihat, Betul. ingin eksis gitu ya, sehingga tadi dia membeli kemudian mengurangi uang belanjanya untuk keperluan yang lain. Nah, ini yang harus dihindari, Mbak. Baik. Jadi kita harus sebelum membeli suatu barang baru gitu ya Prof, ya, harus tanyakan dulu kepada diri kita sendiri, ini aku butuh nggak sama barang gitu ya Prof ya. Betul ya. Karena ingin aja tuh beda ya Prof. Ingin betul. dan butuh itu beda ya Prof. Ingin manusia tuh banyak ya. Jadi ada ini Mbak ya, yang disebut dengan kebutuhannya sama, keinginannya berbeda. Wah, menarik ya. Nah, ini yang menyebabkan hedonisme ini nih. Misalnya Prof, kebutuhannya adalah untuk berkomunikasi. Baik. Saya perlu handphone. Betul. Nah, tapi keinginannya berbeda-beda. Ada yang cukup dengan handphone yang 2 juta saya bisa menelpon, saya cukup gitu. Yang penting fungsinya dapat. Tapi ada yang saya ingin dengan spesifikasi yang tertinggi. Harus brand tertentu juga. Brand tertentu. Akibatnya harga lebih mahal kan? Betul. Harga lebih mahal. Nah, problemnya dia mampu nggak membeli dengan daya belinya itu? Ya. Kalau tidak ada, kalau pengaruhnya kuat ingin berbeda, akibatnya dia mencari pinjaman. Betul. Nah, ini yang berbahaya. Maksakeun jadi. Nah, maksakeun kata orang Sunda mah. Ya, jadi harus hati-hati. Keinginan itu sebaiknya para konsumen disesuaikan dengan daya beli kita. Ya, betul. Jadi harusnya sih bisa ya Prof ya, tanpa perlu melakukan gaya hidup hedonisme, kita bisa tetap bahagia, sejahtera begitu. Betul ya. Nah, jadi ini konsumen laki maupun perempuan nih sama. Ya. Ya. Jadi gaya hidupnya ya, misalnya ini mohon maaf nih konsumen ibu-ibu nih ya, ladies nih ya. Misalnya kalau dia tampil di satu acara, selalu ingin yang baru gitu. Ya. Padahal pakaian yang lama masih bagus, masih sangat bagus untuk dilihat. Tapi ada keinginan, saya nggak mau, kan kemarin udah pakai baju itu gitu. Atau ikut arisan, ikut acara sosial. Nah, ini adalah benih-benih timbulnya gaya hidup konsumsi yang hedonisme. Padahal mah nggak ada yang merhatiin juga ya Prof ya. Betul. Itu pikiran kita aja gitu mikirnya, aku udah pakai baju ini minggu kemarin, nanti minggu depan pakai baju ini malu dong gitu. Nah, betul, ada yang seperti itu. Pemikiran kita aja ya Prof. Betul. Nah, dampak dari hedonisme itu adalah yang disebut dengan belanja yang impulsif. Jadi banyak konsumen kita dari rumah tidak ada rencana untuk belanja, begitu melihat barang di mall, di swalayan tertarik untuk membeli. Hanya diprovokasi oleh pemilik swalayan tadi. Dengan harga diskon. Katanya sales nih 99. Nah, istilahnya sale. Lagi sale. Nah, itu harus hati-hati itu. Karena banyak konsumen tuh impulsif. Betul Prof. Iya sih. Makanya mungkin salah satunya dengan membuat catatan belanja ya Prof ya. Jadi kita stick kepada catatan tersebut ketika belanja ya Prof ya, biar matanya nggak jelalatan ke yang lain-lain Prof. Ya sih. Lalu apakah ada tips juga Prof atau mungkin yang bisa dijalankan begitu Prof, terutama kepada teman-teman mahasiswa nih yang bisa dilakukan oleh mereka biar itu terhindar dari hedonisme? Ya, jadi gaya hidup minimalis bukan berarti pas-pasan gitu ya. Gaya hidup minimalis itu artinya bahwa kita harus mampu bahwa kesenangan itu tidak mesti datang dari materi. Betul. Segala macam barang dan jasa. Yeah. Jadi usahakan kita memperoleh kesenangan, kebahagiaan itu bukan hanya dari barang. Yeah. Tapi dari aktivitas kita. Ya. Nah, segala sesuatu kalau bisa diselesaikan tidak mesti dengan barang baru, beli baru, nah itu bagus. Di dalam diri kita juga kita harus sudah bisa ya Prof ya untuk menemukan kesenangan itu, kebahagiaan itu
dari dalam diri dulu, Prof, Betul, ya misalnya melihat kawannya pakai sepatu baru, ada keinginan pakai sepatu baru. Nah, itu. Ya. Panas gitu ya. Padahal kita baru beli 2 minggu yang lalu sepatu gitu. Ya. Iya. Nah, saya sendiri mencoba seperti itu, Mbak. Misalnya sepatu olahraga saya kelihatan masih bagus, tapi dia tidak berfungsi, ada bagian-bagian tertentu. Saya datang ke pasar tradisional. Datang ke tukang apa namanya? Sol? Tukang sol. Di-upgrade dengan biaya yang relatif terjangkau. Ya, murah, sepatu gitu. saya kelihatan bagus lagi. Ya juga ya, Prof ya. Karena kadang yang rusak Dan orang tidak melihat kan? Bener. Yang rusak kadang cuma alas bawahnya Betul, saja. alas bawahnya ya. Jadi kemarin saya mengupgrade tuh sepatu olahraga saya semua, yang bawahnya sudah rusak, ternyata dibawa ke pasar tradisional, ada tukang sol, di-upgrade dengan biaya yang sangat terjangkau, penampilan bagus, saya tidak usah keluar uang lagi. Yang penting fungsinya. Jadi tips juga ya. Jadi teman-teman mungkin kalau masih ada barang-barang yang setidaknya kelihatannya masih layak betul, dipakai, betul. mungkin hanya perlu ada di servis sedikit saja ya, Prof ya, dan itu bisa digunakan seperti sedia kala lagi gitu ya, Prof. Dan satu lagi, apalagi, Prof? kita membantu pedagang kecil, tukang sol gitu. Iya, untuk bagi dia uang mungkin 100.000 itu besar sekali kan bagi dia. Prof. Ya dia bisa membiayai keluarganya dan lain sebagainya. Sementara bagi kita juga ya turunkanlah sedikit obsesi kita ingin dapat barang baru gitu. Ya. Daripada ngeluarin uang untuk beli sepatu 500.000, 1 juta begitu ya, Prof. Iya, padahal sepatu di kita masih bagus gitu masih yang bagus, ada. Cuman solnya aja sedikit rusak begitu ya, Prof. Betul. Dengan sentuhan tukang sol udah bagus lagi. Betul. Gitu jadi ya, Prof. masa itu tadi hidup minimalis. Terus yang kedua, ketika dia melihat barang diprovokasi, ada diskon, bisa kredit. Nah, dia jangan langsung terprovokasi. Saya butuh nggak nih uang ini, barang ini? Kalau nggak butuh, jangan coba-coba gitu. Baik lagi tanya kepada diri sendiri butuh atau tidak begitu ya, Prof ya. Kalau enggak ya udah berarti tidak, meskipun itu lucu banget. Aduh ini lagi diskon nih, lagi lumayan banget. Betul. Itu hanya godaan setan sebenarnya. Imannya tergoda. Kata setan kok saya yang disalahin. Apakah ada lagi, Prof, closing statement untuk kita semua nih? Ya, intinya bahwa hindari impulsive buyer. Jadi belanja yang tidak terencana. Karena seringkali konsumen itu melakukan keputusan membeli di tempat belanja. Ya, jadi di rumah seringkali dia saya mau main ke mall gitu. Atau dia sudah saya ingin beli pakaian. Dia belum memutuskan mereknya, jenisnya. Dia putuskan saat di tempat belanja gitu. Nah, seringkali para pemasar ini kreatif dengan berbagai caranya sehingga menumbuhkan orang impulsif buyer. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, usahakan kalau belanja itu terencana. Ya. Jadi jangan betul. Jadi jangan terprovokasi saat kita di tempat belanja. Karena pebisnis itu jago-jago ya, Prof. Mereka bisa selling. Betul. Nah, yang ketiga, usahakan membeli karena untuk fungsinya, bukan sekedar untuk kesenangan emosi, untuk kepuasan. Nah, jadi itu menurut saya yang yang sangat penting ya, untuk siapapun sebetulnya, untuk anak muda, untuk ibu rumah tangga, untuk bapak-bapak yang sedang membangun karir dan seterusnya. Obrolan ini jadi memberikan saya ini juga, Prof, dorongan untuk ayo nanti lain kali lebih kontrol lagi. Betul. Supaya nggak impulsif buying begitu ya, Prof ya. Saya pernah melihat sebuah kasus ya. Apa tuh, Prof? Ada kenalan saya gitu ya. Kaget ternyata. Ketika dia kaget, saya kaget gitu. Kaget kenapa, Prof? Kenapa? Ada di gudangnya 1 tahun bungkusan belanja itu belum dibuka. Wah. Ya, belum dibuka. Untung itu bukan makanan gitu. Pakaian dan barang yang tahan lama gitu. Jadi dia belanja, naruh, lupa membuka.
Berarti itu kan nggak dibutuhkan sebenarnya Prof ya? Artinya dia tidak butuh. Iya. Karena kalau dia butuh dia cari kan. Dicari pasti. Betul. Jadi dia ketika dia belanja, oh ini lihat bagus dia beli gitu. Jadi ada, dan saya yakin banyak. Banyak sih Prof. Ya. Banyak konsumen seperti itu. Betul, betul. Apalagi kalau di rumahnya numpuk baju, nah itu jangan pergi buat beli baju lagi ya Prof ya. Betul. Itu yang menumpuk di rumah aja tuh belum tentu kepake nanti ke depannya. Betul. Oke, terima kasih Prof nih sudah ngobrol-ngobrol di IPB Podcast dengan obrolan yang sangat menarik dan memberikan banyak sekali ujangan ya kepada kita semua nih, kepada Sobat IPB juga kepada saya, agar tidak impulsif buying ya, agar kita terhindar dari efek sampingnya ya Prof ya, masalah keuangan dan lain sebagainya. Begitu. Sekali lagi, mari kita implementasikan nih konsumsi yang positif ya, begitu ya Prof ya, gaya hidup konsumsi yang positif. Terima kasih Prof telah hadir di IPB Podcast. Terima kasih Sobat IPB, Sampun Ekawati dan seluruh kru, pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.